Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari tanpa kita sadari, kita menelan plastik. Tidak dari sedotan atau kantong plastik, tapi dari makanan, air, bahkan udara yang kita hirup. Rata-rata manusia bisa mengonsumsi setara dengan 1 kartu kredit plastik setiap minggu. Lalu, apa dampaknya bagi tubuh? Apakah ini bisa menyebabkan penyakit serius? Bagaimana cara melindungi diri kita dari ancaman ini? Wa kullu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Mikroplastik sudah ada dalam makanan dan minuman kita. Apakah kita masih bisa menghindarinya? Mari kita bahas fakta yang harus kita ketahui tentang mikroplastik. 1. Apa itu mikroplastik? Mikroplastik adalah partikel plastik yang sangat kecil. Ukurannya kurang dari 5 mm, bahkan ada yang lebih kecil dari sebutir debu. Plastik ini berasal dari produk sekali pakai, seperti botol plastik dan kantong belanja, kosmetik dan produk perawatan tubuh, seperti scrub wajah dan pasta gigi, pakaian sintetis seperti polyester yang melepaskan serat mikro setiap kali dicuci. Ketika plastik ini terurai di lingkungan, mereka masuk ke air, tanah, udara, dan akhirnya tubuh kita. 2. Sumber utama mikroplastik berasal dari berbagai sumber, termasuk kantong plastik dan botol air, yang terurai menjadi partikel kecil. Pakaian sintetis yang melepaskan serat plastik saat dicuci. Kosmetik dan produk perawatan tubuh, seperti scrub wajah dan pasta gigi yang mengandung microbeads. Ban kendaraan yang melepaskan partikel plastik ke udara saat bergesekan dengan jalan. Mikroplastik sudah ada di mana-mana, bahkan dalam hujan dan salju. Mikroplastik dalam air minum. Studi menemukan bahwa air minum dalam kemasan plastik mengandung mikroplastik dalam jumlah yang lebih tinggi dibandingkan air keran. Botol plastik yang terkena panas atau lama disimpan juga bisa melepaskan lebih banyak mikroplastik ke dalam air. Artinya, setiap tegukan air dari botol plastik bisa mengandung partikel mikroplastik. 4. Dampak mikroplastik pada lingkungan. Ketika mikroplastik masuk ke laut dan sungai, ikan dan hewan laut memakannya, lalu kita mengonsumsi hewan tersebut. Ini mengganggu ekosistem dan membuat manusia ikut terpapar mikroplastik dari rantai makanan. Mikroplastik juga mencemari tanah pertanian, yang berarti sayur dan buah yang kita makan bisa mengandung partikel plastik. 5. Risiko kesehatan bagi manusia. Inilah poin paling penting. Apa dampak mikroplastik pada tubuh manusia? Menyebabkan peradangan. Ketika mikroplastik masuk ke dalam tubuh, sistem imun menganggapnya sebagai benda asing dan berusaha melawannya. Ini bisa memicu peradangan kronis yang terkait dengan penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Mengganggu hormon. Mikroplastik mengandung BPA dan ftalat, zat kimia yang bisa mengganggu keseimbangan hormon tubuh. Ini bisa meningkatkan risiko gangguan kesuburan, obesitas, dan kanker hormon seperti kanker payudara dan prostat. Rusak sistem pencernaan. Mikroplastik bisa mengiritasi usus dan mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam perut, yang bisa memicu gangguan pencernaan, radang usus, dan gangguan metabolisme. Dampaknya pada otak dan sistem saraf. Studi terbaru menemukan bahwa mikroplastik bisa menembus sawar darah otak, yang berpotensi meningkatkan risiko Alzheimer, Parkinson, dan gangguan neurologis lainnya. Bahayanya bagi ibu hamil dan bayi. Penelitian menemukan mikroplastik dalam plasenta ibu hamil. Ini berarti bayi dalam kandungan sudah terpapar plastik sebelum lahir. 6. Mikroplastik dalam makanan. Mikroplastik ditemukan dalam ikan dan makanan laut, garam dapur, madu dan gula, sayuran dan buah-buahan. Artinya, meskipun kita tidak menggunakan plastik, kita tetap mengonsumsinya setiap hari. Pakaian sebagai sumber mikroplastik. Saat kita mencuci pakaian berbahan polyester, nylon, atau akrilik, serat plastik kecil ikut terlepas dan mengalir ke air limbah. Satu kali mencuci bisa melepaskan ratusan ribu serat mikroplastik yang akhirnya masuk ke sungai dan laut. Gunakan pakaian berbahan alami seperti katun dan linen untuk mengurangi dampak ini. Tidak bisa terurai secara alami, mikroplastik tidak bisa hancur sepenuhnya di alam dan bisa bertahan ratusan tahun. Artinya, jumlah mikroplastik akan terus bertambah dan semakin banyak mencemari lingkungan serta tubuh kita. Solusi: mengurangi mikroplastik. Kita tidak bisa menghindari mikroplastik sepenuhnya, tapi kita bisa mengurangi paparannya dengan langkah-langkah sederhana. Gunakan botol minum stainless steel atau kaca. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
Pilih pakaian berbahan alami. Cuci pakaian dengan air dingin dan gunakan filter mikroplastik. Hindari makanan olahan dalam kemasan plastik. 10. Penelitian dan regulasi tentang mikroplastik. Banyak negara mulai membatasi penggunaan plastik, termasuk larangan microbeads dalam kosmetik. Para ilmuwan juga sedang meneliti cara membersihkan mikroplastik dari lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan manusia dalam jangka panjang. Mikroplastik bukan masalah sepele. Jika kita tidak mulai mengurangi paparan dari sekarang, dampaknya bisa semakin buruk di masa depan. Bagikan video ini agar orang sadar tentang bahaya mikroplastik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel ini agar terus memberikan informasi bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.